Oke, daon nih. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas itu mitigasi. Jadi mitigasi itu kayak cara penyelamatan kalau pada saat ada gempa bumi gitu. Nah, yang pertama itu kita bisa berlindung di bawah meja atau amankan diri di segitiga kehidupan. Yang kedua, kalau kita lagi di gedung-gedung, kita jangan pernah turun gunakan lift, tapi kita gunakan tangga. Dan yang ketiga, kalau kita lagi di jalan, hentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan, lalu kita pergi ke tempat yang aman untuk berlindung. Yang keempat, kita tuh harus keluar dari bangunan, terus kita langsung lari ke tempat titik kumpulnya. Seisme adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam. Umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng, diukur dengan satu skala Richter. Jenis-jenis seisme. Seisme atau gempa yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan penyebabnya, bentuk, kedalaman, dan jarak episentrumnya, serta letak pusat gempanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Najila Putri akan menjelaskan tentang jenis-jenis gempa bumi, yaitu ada gempa tektonik, yaitu gempa yang disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Nah, yang kedua itu ada gempa vulkanik. Jadi gempa vulkanik itu gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Nah, yang ketiga itu ada gempa runtuhan. Jadi gempa runtuhan itu kayak yang terjadi akibat misalnya bangunan gitu atau kayak bebatuan gitu. Yang keempat itu ada gempa tumbuhan. Jadi gempa tumbuhan itu ya kayak sesuatu tuh yang kayak menabrak bumi. Sekian, terima kasih. Pertama ada tektonisme. Tektonisme adalah suatu proses yang terjadi akibat pergerakan lempeng-lempeng. Tektonisme dibagi menjadi dua, gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah suatu pergerakan lempeng tektonik secara perlahan meliputi wilayah yang luas. Gerak epirogenetik positif yaitu gerak turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut naik. Gerak epirogenetik negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga tampak permukaan air laut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang vulkanisme. Vulkanisme adalah proses atau fenomena yang terjadi akibat aktivitas magma di dalam dapur magma. Vulkanisme ini tidak hanya terkait tentang pembentukan gunung api, tetapi juga berpengaruh bagi gejala geosfer lainnya. Vulkanisme dibagi menjadi intruksi magma, ekstrusi magma, dan bentuk-bentuk gunung api. Sekarang saya akan menjelaskan tentang intruksi magma. Intruksi magma itu adalah penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan berbentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intruksi magma mampu mengangkat lapisan kulit bumi sehingga menjadi cembung dan membentuk benjolan yang disebut pegunungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk intruksi magma. Yang pertama adalah lakolit. Lakolit adalah intruksi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk kubah. Lalu ada intruksi gang kecil. Intruksi gang kecil adalah intruksi gang dengan ukuran kecil. Lalu ada batolit, adalah batuan beku yang terjadi di dalam dapur magma. Selanjutnya ada intruksi gang. Intruksi gang adalah batuan hasil
instruksi magma yang membelah lapisan litosfer. Selanjutnya ada sil. Sil adalah lapisan magma tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer. Ada dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan lebar. Lalu ada diaterma. Diaterma adalah magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder. Dan yang terakhir adalah lapolit. Lapolit adalah instruksi magma yang menyusup sehingga membentuk cekungan ke bawah. Selanjutnya ada gedok orogenetik. Gedok orogenetik adalah pergeseran lempeng bumi yang meliputi wilayah relatif lebih kecil dan waktu yang lebih singkat dibandingkan epirogenetik. Contoh dari orogenetik itu ada dua. Yang pertama ada morfologi lipatan, yang kedua ada morfologi patahan. Pertama, morfologi lipatan. Morfologi lipatan adalah lapisan bumi yang bergerak ke samping sehingga lapisan bumi tersebut mengerut ataupun melipat. Bagian atas dari lipatan tersebut disebut antiklina, bawahnya disebut sinklina. Selanjutnya ada jenis-jenis dari lipatan. Yang pertama ada lipatan normal. Lipatan normal adalah lipatan yang sumbu lipatannya berbanding lurus dengan bidang lipatannya. Yang kedua ada lipatan miring. Lipatan miring adalah jenis lipatan yang sumbu lipatannya agak condong ke salah satu bidang lipatan. Yang ketiga ada lipatan rebah. Lipatan rebah adalah lipatan yang bentuknya seperti sesuatu yang merebah. Yang keempat ada lipatan gantung. Lipatan gantung adalah jenis lipatan yang ujung puncaknya itu menggantung. Selanjutnya ada morfologi patahan. Morfologi patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh dari tenaga horizontal dan vertikal. Bagian atas dari morfologi patahan ini disebut horst dan bagian bawahnya disebut graben. Jenis-jenis dari morfologi patahan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada patahan normal. Patahan normal adalah patahan yang salah satu bloknya itu turun dibandingkan posisi biasanya. Yang kedua ada patahan mendatar. Patahan mendatar adalah patahan yang salah satu bloknya itu bergerak ke arah samping, kanan ataupun kiri, bukan atas atau bawah ya. Selanjutnya ada patahan naik. Patahan naik tentu saja adalah patahan yang salah satu bloknya bergerak ke arah atas atau naik, bukan turun, dan menjadi bagian horst. Selanjutnya ekstrusi magma. Ekstrusi magma terbagi menjadi pertama lava, magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Yang kedua lava, yaitu lava yang mengalir dan tercampur dengan material lain di permukaan bumi. Yang ketiga es lava, yaitu material padat yang berasal dari letusan gunung api seperti bom, pili, dan tuff. Dan yang keempat eksplosif, yaitu material gas yang berasal dari letusan gunung api seperti movet, solvata, maro, dan awan panas. Selanjutnya jenis erupsi gunung api. Jenis erupsi gunung api terbagi menjadi 2. Pertama, erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif adalah erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, pili, dan kerikil. Erupsi ini terjadi karena dapur magma dalam dan gasnya bersifat asam. Yang kedua, erupsi efusif. Erupsi efusif adalah erupsi berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan gunung api. Selanjutnya, bentuk gunung api. Bentuk gunung api terbagi menjadi 3. Yang pertama, gunung api strato. Gunung api strato adalah gunung api yang terbentuk karena materi hasil letusan gunung berapi merupakan campuran antara hasil erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Contoh gunung api strato adalah sebagian gunung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang kedua, gunung api mar. Gunung api mar adalah gunung api yang terbentuk karena adanya letusan eksplosif dari dapur magma yang bersifat relatif kecil atau dangkal. Contoh gunung api mar adalah Gunung Bromo dan Gunung Tangkuban Perahu. Yang ketiga, gunung api perisai. Gunung api perisai adalah gunung api yang terbentuk karena magma yang keluar dari dapur magma bersifat cair. Dan tidak ada gunung yang berbentuk perisai di Indonesia. Selanjutnya, dampak vulkanisme. Dampak vulkanisme yang pertama adalah dampak positif.
Dampak positifnya adalah abu vulkanik menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi subur, menghasilkan bahan galian berupa tambang mineral dan galian lainnya. Bentuk muka bumi hasil vulkanisme dapat dijadikan tempat destinasi wisata alam. Lalu yang kedua, dampak negatif. Dampak negatifnya adalah daerah pegunungan yang terjal sulit untuk dimanfaatkan, menimbulkan bencana alam berupa gempa bumi dan gunung meletus, dan menyebabkan rekahan dan renggangan di kerak bumi.